Apa sebenarnya coaching itu? Kenapa banyak organisasi ramai membicarakannya, undang trainer, sertifikasi, apa hubungannya dengan leadership, dan bagaimana dampak yang sebenarnya dari coaching, apa pula perbedaannya dengan berbagai istilah-istilah lain seperti mentoring dan training. Kita akan bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita akan bahas kali ini tentang leadership coaching. Tapi sebelumnya kita mau bedah dulu sebenarnya coaching itu apa, kenapa dia jadi krusial, kenapa belakangan ramai gitu ya, dan apa kaitannya dengan leadership. Nanti mungkin di video yang berikutnya kita akan bahas bagaimana sebenarnya proses untuk menjalankan itu ya. Oke, kalau lihat literatur tentang coaching kira-kira 2-3 dekade yang lalu, mungkin kita akan ketemu definisi coaching yang mirip-mirip sama training gitu ya. Karena kalau di Indonesia kan apalagi ya, kata trainer sama coach itu ya nggak jauh beda lah, jadi pelatih juga ya. Nah, tapi belakangan ini sudah berkembang ya coaching sebagai sebuah keilmuan, bahkan asosiasinya di dunia juga ada macam-macam gitu ya. Salah satu yang sangat terkenal dan cukup besar tentunya adalah International Coach Federation misalnya. Tentu ada banyak asosiasi lain. Nah, sehingga membuat coaching tidak lagi bisa disamakan dengan proses-proses yang lain ya. Tapi dia juga tidak terlepas dari proses-proses yang lain juga. Nah, kita mau bahas dari sisi definisi yang saya pahami ya. Jadi coaching itu sebenarnya salah satu bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia yang dia sebenarnya bisa dibilang kelanjutan dari proses-proses yang lain. Saya punya sebuah skema kayak gini nih ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di gambar ini ada satu kontinum ya. Nah, manusia itu bisa dipetakan jadi kontinum ini. Yaitu ada titik tengah ya, titik netral. Lalu ada di sebelah kirinya ada area minus. Nah, sebelah kanannya ada area yang plus. Maksudnya apa? Jadi gini, kondisi psikologis manusia itu yang normal, yang sehat itu adalah ketika dia berada di tengah. Tengah itu orang tidak mengalami kondisi psikologis yang terlalu berat, ya terlalu parah sehingga dia butuh bantuan seorang terapis misalnya. Tapi ada kalanya dia butuh ya. Orang mengalami depresi besar, berat misalnya. Orang mengalami kasus-kasus yang kalau di psikologi istilahnya neurotik dan psikotik ya. Itu tentu saja kondisi orang yang sedang tidak sehat. Nah, karenanya dia perlu dibantu oleh seorang profesional, terapis atau konselor untuk kembali menyehatkan dirinya. Nah, jadi titik ya perlunya terapis dan konselor ada di situ. Nah, ketika seseorang berada pada kondisi dia sehat, ya optimal, maka dia bisa tuh menjalankan aktivitas pekerjaan dengan sebagaimana orang pada umumnya. Nah, tapi ada dua jenis ternyata manusia yang sehat itu. Pertama adalah manusia yang sehat dan belum punya basic knowledge and skill untuk menjalankan sesuatu. Contoh misalnya ada anak fresh graduate ya. Nah, ketika dia masuk kerja dan dia belum punya pengalaman kerja, magang atau apapun, ya tentu saja kita nggak bisa langsung mengajak dia berpikir misalnya, oke, gimana menurut kamu strategi pemasaran kita tahun depan? Nah, itu agak sulit ya. Gitu. Kalaupun dia bisa menjawab, belum tentu itu barangkali seperti yang kita harapkan. Nah, karena kondisi orang yang sehat itu seringkali tadi belum punya knowledge and skill sehingga perlu dilatih dulu. Dilatih, diberi program pengembangan untuk membuat dia bisa kompeten at certain level. Nah, proses itulah yang disebut sebagai training plus juga mentoring. Bedanya apa nih? Training dan mentoring kalau menurut saya secara nature-nya itu mirip, yaitu membangun basic skills, cuman bedanya adalah di jenis knowledge-nya. Training biasanya bisa diadakan kepada atau terhadap ya knowledge yang memang sifatnya explicit knowledge, jadi sudah bisa dibukukan, sudah bisa didesain dalam sebuah program gitu ya. Sementara mentoring itu knowledge-nya biasanya bersifat tacit atau halus gitu ya. Nah, itu hanya bisa diketahui ketika kita bertanya atau diamati oleh seorang mentor. Nah, dua-duanya punya nature yang sama, yaitu membangun ya basic
knowledge atau basic competence. Nah, tapi teman-teman mungkin menyadari bahwa ketika orang sudah punya basic competence tertentu, dia tidak langsung jadi ahli, tidak langsung optimal kinerjanya. Kenapa? Ada banyak hal ya. Misalnya situasi yang dihadapi tidak langsung bisa membuat dia optimal. Misalnya dia tetap perlu membangun ya reputasi, membangun track record misalnya. Nah, tapi orang yang seperti ini kalau dikasih nasihat lagi, dikasih training lagi, dikasih teori lagi, seringkali nggak terlalu banyak membantu karena basically dia sudah tahu. Gitu. Nah, yang dia perlukan adalah seseorang yang bisa men-challenge-nya untuk menemukan sendiri jalannya. Seseorang yang bisa mendampinginya untuk membuat dia bisa mengoptimalkan segala knowledge, skill itu sekaligus segala pemikirannya sehingga aktual menjadi sebuah kinerja. Nah, proses inilah yang disebut dengan coaching saat ini seperti itu ya. Jadi proses coaching ini adalah proses untuk mendampingi, mensupport seseorang yang sudah yang sehat ya pertama, dan sudah memiliki basic knowledge at certain level supaya dia betul-betul optimal mengeluarkan potensinya dan bisa menghasilkan kinerja tertentu. Nah, disinilah makanya kita pahami coaching di era sekarang, dia cenderung menggunakan pendekatan yang sifatnya inquiry, yaitu mengajak si coachingnya itu berpikir, mengeluarkan pemikirannya, mengeluarkan ide-idenya sendiri. Dia tidak lagi terlalu banyak ya, saya menggunakan kata ini sengaja ya, terlalu banyak menghendaki si coachnya untuk memberikan nasihat atau advice. Kenapa? Karena balik lagi ke tadi, orangnya sehat satu, kedua dia sudah punya basic skill of competence. Yang dia perlukan adalah terjun ke lapangan, mendayagunakan segenap pengetahuan, keterampilan potensinya untuk betul-betul bisa mencapai tujuan-tujuannya besar maupun kecil. Nah, disinilah coaching jadi punya tempat yang sangat fit dengan leadership. Kenapa? Karena kalau kita lihat anggota tim kita itu juga bermacam-macam jenisnya. Ada anggota tim kita yang mungkin kadang-kadang karena sebuah situasi lagi tanda kutip ya berada di kondisi psikologis yang minus tadi, ya dia perlu konselor atau terapis tuh, kita nggak bisa nanganin itu. Dan itu jumlahnya kemungkinan sih tidak banyak kalaupun ada ya di sebuah organisasi. Nah, tapi ada anggota tim kita yang biasanya ada di dua jenis ini. Satu adalah mereka yang masih perlu dikembangkan ya, basic knowledge sama kompetensinya sehingga perlu diberikan training dan bahkan perlu di mentoring, dikasih advice, tips and trick di lapangan. Nah, tapi kita juga paham ada sebagian orang yang perlunya itu bukan lagi dinasihati, perlunya bukan lagi diberikan training, perlunya bukan lagi diikuti training macam-macam, tapi perlunya adalah didampingi untuk berpikir, untuk merenung, untuk mengoptimalkan potensinya, untuk mencari sendiri solusinya berbekal segala pengalaman, knowledge, teori yang dia punya, yang dia kumpulkan dari berbagai training atau dari pengalaman dia sendiri. Nah, disinilah seorang leader perlu memetakan yang mana anggota tim yang seperti ini. Kemudian leader perlu menguasai keterampilan-keterampilan inquiry tadi supaya anggota tim yang berada di titik ini bisa melesat optimal. Nah, kalau kita balik ke gambar yang saya gambarkan tadi ini, kita lihat bahwa di area kita bahas soal training mentoring itu panahnya ada titik hentinya. Tapi kalau di area coaching itu panahnya seperti kok nggak ada titik hentinya. Ini kenapa? Nah, ceritanya begini teman-teman semua. Jadi training atau mentoring itu pasti ada batasannya. Batasan dari trainer atau mentor adalah pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh sang trainer ataupun sang mentor. Karena bagaimanapun keahlian, wisdom dari seorang trainer atau mentor itu didasarkan pada pengalaman dia pada masa yang lalu. Ya, kalau kita pikir-pikir seorang CEO sekalipun pensiunan misalnya, tentu wisdomnya luar biasa. Tapi toh kenyataannya yang beliau miliki adalah wisdom, knowledge yang memang berdasarkan pengalaman beliau di masa lalu. Nah, anak-anak muda bisa mengambil wisdom itu, tetapi wisdom itu bagaimana supaya jadi kenyataan, itu kan harus direnungkan sendiri oleh anak-anak muda ini ya kan. Dia nggak bisa plek-plekan dipakai. Nah, disinilah diperlukan proses yang disebut sebagai coaching ini. Nah, coaching tidak memiliki titik akhir karena dia memungkinkan seseorang untuk
menekuni jalannya sendiri, menemukan jalannya sendiri lewat proses inquiry itu. Nah, sekali lagi, tapi ini hanya sebuah gambaran ya, tidak persis seperti itu. Dalam bidang-bidang tertentu saya tentu masih perlu training, mentoring. Kalau saya memang masih nol di bidang itu. Misalnya saya punya background banyakkan di HR, tiba-tiba saya punya masuk ke area bisnis. Di area HR mungkin saya perlunya coaching, tapi di area bisnis saya perlunya training, mentoring, karena saya nggak punya apapun di situ. Nah, di area tertentu seorang staff senior ya, yang mau dipromot jadi atau baru dipromot menjadi supervisor misalnya, di area technical skills dia itu mungkin perlunya coaching, karena dia let's say punya pengalaman yang luar biasa, ya cukup distimulasi saja supaya bisa menemukan ide-ide baru. Tapi di area leadership, karena nggak punya pengalaman sama sekali, maka perlu di training dulu. Setelah di training, ya berikan dia kesempatan untuk mengalami dan menjalankan fungsinya, lalu disitulah dampingin dengan proses yang disebut sebagai coaching. Jadi coaching ini sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, sebenarnya adalah porsi yang harusnya mungkin paling panjang dari proses development. Karena training sama mentoring itu seringkali ya segitu aja. Kalau kita cek banyak ilmu itu secara wisdom, teori ya segitu aja gitu ya. Tapi bagaimana wisdom itu diterapkan, itu kan nggak ada habisnya. Sebuah leadership wisdom misalnya, pemimpin harus menjadi teladan misalnya gitu ya. Kalimat bijaknya itu misalnya people follow your footstep faster than your words misalnya gitu. Orang mengikuti langkah kaki kita lebih cepat daripada kata-kata kita. Itu kan wisdom yang long lasting. Tetapi bagaimana dia diterapkan di dalam kehidupan nyata, itu yang tidak ada habisnya, dan proses untuk menemukan ide-ide baru dalam menerapkan itulah yang sepertinya lebih banyak memerlukan proses dalam coaching. Nah, jadi make sense ya teman-teman, kenapa coaching itu sekarang memang wajar kalau jadi part penting dalam leadership, terutama di sini titik awalnya, terutama karena generasi yang dipimpin oleh para leader di era sekarang adalah generasi yang hampir-hampir tidak punya barrier lagi untuk mendapatkan knowledge. Hampir-hampir anggota tim kita itu mau belajar apa saja di dunia sekarang ini, di internet ini, itu hampir-hampir tidak ada barriernya. Sesuatu yang dulu orang harus ikut kuliah panjang, orang harus ikut kursus yang mahal-mahal, sekarang tidak ada lagi. Buku di mana-mana, e-book di mana-mana, kurs di mana-mana, bahkan yang free pun ada di mana-mana. Kalau hanya bicara pemahaman bagaimana memimpin tim, anak-anak milenial sekarang ini udah nggak kekurangan ilmu, aksesnya sangat mudah. Tetapi bagaimana dia diterapkan di dunia nyata sehingga jadi kinerja, nah disitulah proses coaching. Di dekade mungkin 4-5 dekade lalu, ketika akses kepada informasi dan knowledge belum seperti sekarang, mungkin leader masih sangat banyak perlu ya ngasih nasihat, ngasih advice. Tapi sekarang udah nggak lagi. Sekarang itu nggak usah pakai kursus, nggak usah ditugaskan oleh perusahaan, orang bisa ikut sendiri, leadership course sendiri, bisa ikut komunitas, bisa bisa belajar segala macam teori tentang leadership misalnya, atau sales atau digital marketing misalnya. Tapi bagaimana ilmu tadi jadi kenyataan? Nah, disinilah perlu proses berpikir, merenung, mencoba. Maka peran leader as a coach menjadi krusial karena kondisinya sekarang. Jadi kalau leader ingin mengoptimalkan potensi anggota timnya di era sekarang, menguasai keahlian coaching itu sangat penting. Nah, gimana ya realnya nanti seorang leader bisa menguasai keahlian coaching? Mungkin tentu tidak sekompleks atau sekomprehensif seorang profesional coach, tapi at least ya, bagaimana skill coaching ini bisa dimanfaatkan dalam kondisi sehari-hari, kita akan bahas di video berikutnya. Sampai sini dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.